Selamat datang di kelompok kami. Kasih A+ dong buat kelompok aku, soalnya mereka udah kerja keras, capek tahu. Sejarah peradaban Islam di Afghanistan. Jeng jeng jeng. Halo semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkembangan sejarah Islam. Hari ini di sini kami akan menjelaskan cerita tentang perkembangan sejarah Islam di Afghanistan. Wah, kalian tahu nggak sih negara Afghanistan ini perkembangan sejarah Islamnya gak kalah menarik dari negara-negara lainnya. Gimana sih ceritanya? Yuk, kita lihat sama-sama ceritanya. Bismillah, mari kita mulai. Kisah perkembangan peradaban Islam di Afghanistan. Di ujung jalan bersejarah yang membentang timur ke barat, Afghanistan berdiri sebagai saksi bisu perjalanan panjang peradaban Islam. Semua bermula pada abad ke-7 Masehi, ketika Islam pertama kali menginjakkan kaki di tanah ini. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, Khalifah Umar bin Khattab mengirimkan pasukannya untuk menyebarkan ajaran baru ini. Di antara gunung-gunung yang megah dan lembah-lembah yang subur, kota-kota seperti Ghajni dan Kabul menyambut kedatangan agama baru yang akan mengubah nasib mereka. Penduduk lokal seperti dari berbagai suku yang kelompok etnis mulai menerima ajaran Islam secara bertahap. Masjid pertama didirikan dan pusat-pusat pembelajaran seperti madrasah muncul di kota-kota besar. Kabul, Balkh, dan Herat menjadi pusat aktivitas keagamaan yang intelektual, di mana banyak cendekiawan muslim mulai muncul. Nah, apa sih cendekiawan muslim itu? Cendekiawan muslim adalah seseorang yang berpengetahuan luas, cerdas, dan memiliki wawasan mendalam berbagai di bidang ilmu pengetahuan serta memahami ajaran Islam dengan baik. Cendekiawan muslim biasanya berperan dalam memperkaya pemikiran Islam dan mendukung perkembangan peradaban dengan ilmu dan kebijaksanaan mereka. Selama abad ke-8 hingga ke-13, Afghanistan berada di bawah pengaruh dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Sebagai bagian dari kekhalifahan yang lebih besar, wilayah ini menjadi titik tamu bagi para pedagang dan cendekiawan dari berbagai belahan dunia. Jalur sutra yang melintas melalui Afghanistan tidak hanya mengantarkan barang, tetapi juga pertukaran budaya dan pengetahuan. Di kota-kota ini, para ilmuwan seperti Al-Biruni dan Omar Khayyam melahirkan karya-karya besar di bidang astronomi, matematika, dan filsafat. Namun, pada awal abad ke-13, invasi Genghis Khan menghancurkan banyak kota, termasuk Kabul dan Herat. Meskipun banyak kerusakan yang terjadi, agama Islam tetap teguh di hati penduduknya. Masyarakat mulai bangkit kembali, membangun kembali kehidupan mereka di atas reruntuhan. Dengan munculnya kekhalifahan Timur pada abad ke-14, Afghanistan mengalami kebangkitan baru. Timur Leng Tamerlane memimpin pembangunan kembali pusat seni dan budaya di Samarkand dan Herat. Pada masa ini, seni dan sastra Islam berkembang pesat. Banyak seniman dan ilmuwan terkemuka lahir, menghasilkan karya-karya yang diakui hingga hari ini. Di tengah kejayaan itu, abad ke-19 membawa tantangan baru. Afghanistan menjadi objek perebutan kekuasaan antara Inggris dan Rusia dalam apa yang dikenal sebagai Great Game. Meskipun banyak konflik dan perubahan pemerintahan, identitas Islam tetap kuat di kalangan penduduknya. Setelah Perang Anglo-Afghanistan III pada tahun 1919, Afghanistan meraih kemerdekaan dan melakukan upaya modernisasi di bawah kepemimpinan raja-raja yang berusaha membangun sistem pendidikan dan infrastruktur. Namun, gelombang konflik tidak berhenti di situ. Perang Soviet dan Afghanistan 1979 sampai 1989 dan Perang Saudara yang mengikutinya menimbulkan kehancuran besar-besaran. Banyak cendekiawan serta ulama terpaksa melarikan diri atau bersembunyi, sementara masyarakat menghadapi kesulitan yang tiada henti. Pada tahun 1996, Taliban mengambil alih kekuasaan, menerapkan hukum Islam yang ketat. Namun, intervensi internasional pada tahun 2001 membuka jalan bagi upaya pembangunan kembali negara.
Meski begitu, Afghanistan tetap dilanda ketidakstabilan dan konflik hingga saat ini. Kisah perkembangan peradaban Islam di Afghanistan adalah cerita tentang ketahanan dan harapan. Meski banyak rintangan yang dihadapi, identitas Islam dan budaya yang kaya terus berakar dalam masyarakat Afghanistan. Dalam perjalanan panjang ini, Afghanistan tetap menjadi simbol keanekaragaman dan kekuatan sebuah peradaban yang tak akan pernah pudar. Nah, teman-teman, Afghanistan memiliki banyak peninggalan Islam yang mencerminkan kekayaan sejarah dan budayanya sebagai pusat peradaban Islam selama berabad-abad. Nah, berikut ini adalah beberapa peninggalan Islam yang terkenal di Afghanistan. Yang pertama, ada Masjid Jama di Herat. Masjid ini adalah salah satu masjid terbesar dan tertua di Afghanistan. Dibangun pada abad ke-12 selama dinasti Vikhuria dan kemudian diperluas pada masa Timurid. Masjid Jama terkenal dengan arsitekturnya yang indah, mozaik warna-warni, serta ubin-ubin berlapis yang mencerminkan seni Islam klasis. Yang kedua, Benteng Balahisar, Kabul. Benteng bersejarah ini terdiri sejak berabad-abad lalu dan pernah digunakan oleh berbagai dinasti yang berkuasa, termasuk Kekaisaran Mughal dan kerajaan-kerajaan Islam setempat. Balahisar juga menjadi simbol kekuatan militer pada masa kekuasaan Islam. Yang ketiga, Mausoleum Sultan Muhammad Kachinawi di Ghazni. Sultan Muhammad Kachinawi adalah salah satu penguasa terkenal dalam sejarah Islam yang mendirikan dinasti Kachinawiyah. Makamnya di Ghazni menjadi peninggalan penting yang menampilkan arsitektur Islam kuno dengan ukiran dan kaligrafi khas Islam. Yang keempat, Minaret Jam. Minaret Jam terletak di wilayah Khor, adalah menara batu yang menjulang setinggi 65 meter. Didirikan pada abad ke-12 oleh dinasti Kuria. Menara ini dihiasi kaligrafi dan pola geometris yang khas. Minaret Jam ini menjadi situs warisan dunia UNESCO dan salah satu simbol kemegahan arsitektur Islam di Afghanistan. Nah, yang kelima ini adalah situs arkeologi Bamiyan. Meski terkenal karena patung Buddha yang besar, situs Bamiyan juga memiliki peninggalan Islam yang muncul setelah wilayah tersebut berada di bawah pengaruh Islam. Nah, situs ini mencerminkan percampuran budaya pra-Islam dan Islam di Afghanistan dan menjadi salah satu pusat sejarah budayanya. Nah, yang keenam adalah makam Khwaja Abdullah Ansyari di Herat. Khwaja Abdullah Ansyari adalah seorang sufi terkenal di Herat. Makamnya menjadi situs ziarah penting bagi umat Islam serta mencerminkan pengaruh tasawuf di Afghanistan. Arsitekturnya memperlihatkan dekorasi kaligrafi dan ornamen yang mencerminkan seni Islam. Wow, luar biasa ya. Nah, yang ketujuh ini adalah Kebun Babur di Kabul. Seperti namanya, di Kabul. Nah, Kebun Babur ini diciptakan oleh Babur sendiri, pendiri Kekaisaran Mughal, sebagai tempat peristirahatan. Kebun Babur adalah salah satu taman bergaya Mughal tertua di kawasan tersebut dan menjadi tempat wisata sejarah yang paling terkenal di Kabul loh. Yang kedelapan adalah Istana Darul Aman di Kabul. Meskipun bukan peninggalan yang sangat tua, Istana Darul Aman adalah simbol sejarah modern Islam di Afghanistan. Dibangun pada tahun 1920-an oleh Raja Amanullah Khan. Istana ini mencerminkan arsitektur Islam modern dan pernah menjadi pusat pemerintahan di Afghanistan. Nah, itu dia, peninggalan-peninggalan ini tidak hanya menjadi akses sejarah di Afghanistan sebagai pusat peradaban Islam, tetapi juga menunjukkan percampuran antara seni, budaya, dan agama yang berkembang selama berabad-abad. Meskipun beberapa di antaranya mengalami kerusakan akibat konflik, peninggalan ini tetap menjadi bagian penting dari pewarisan budaya Islam di Afghanistan. Nah, teman-teman, aku punya sedikit pantun nih buat kalian. Tolong bilang cakep ya. Terus, tepuk tangan kalau udah selesai. Minaret Jam menjulang tinggi, hiasan kaligrafi penuh seni. Islam berkembang di bumi ini, Afghanistan pun makin berarti.
Mungkin kami cukupkan sampai di sini. Mohon maaf bila ada kesalahan, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Kami sekelompok mohon maaf ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang gak jawab dosa.